Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun saat ini Anda masih telat, masih tidak mampu juga, tidak sanggup juga, ya kita apa boleh buat. Yang penting kesehatan adalah harga yang sangat mahal dan tidak bisa kita beli dengan hal apapun. Sebanyak apapun uang Anda, kalau Anda sudah sakit itu akan habis juga gitu loh. Ya makanya kesehatan harus tetap dijaga meskipun hidup tidak baik-baik saja hari ini. Hari ini yang mau kita bahas itu tentang galbay di Aku-Laku dan resiko yang paling terberat terjadi dalam diri debetur ya. Habis itu lagi ada beberapa pinjol juga di sini yang mau kita bahas. Saya hitung dulu. 1 ada kami, 2 ada pundi, 3 rupiah cepat, 4 es pinjam, 5 speleter, 6 julo, 7 indodana, 8 esi cash, 9 uang mie, 10 kredit pintar, dan 11 Aku-Laku. Berarti ada 11 aplikasi ya, karena ada 2 pertanyaan di sini dan dua-duanya kita akan bahas soal resiko yang terbaru yang paling terberat terjadi kepada diri si debetur yang mengalami telat bayar dan gagal bayar di 11 aplikasi pinjol legal saat ini ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita hari ini itu bisa menjadikan juga sebagai gambaran dari OJK yang katanya sudah meninjau memenuhi 4 parameter yang telah disediakan oleh OJK, dan tinggal 1 parameter lagi. Kita nggak tahu ya parameternya untuk dalam aksi pengujian yang seperti apa gitu loh ya, yang kita bingung. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan seperti ini OJK bisa lebih membuka mata lagi dan lebih melihat lagi bagaimana masyarakat kecil ditindas dan disiksa, dan mereka justru bekerja tapi hasil gaji mereka hanya diperas oleh pinjaman online. Tapi sebelumnya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu dukungan dari Anda itu sangat berharga dan sangat bermanfaat banget, karena channel ini bisa direkomendasikan ke 10-20 orang yang di luar sana masih belum mengetahui tentang channel Solusi Hutang ya. Mudah-mudahan dengan direkomendasikan dan mereka juga ikut terbantu dengan adanya channel ini. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp nggak usah ragu-ragu, nggak usah tunda-tunda lagi, segera gabung di grup WhatsApp. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti di situ Anda akan diajarkan dan ditunjukkan bagaimana seharusnya Anda bersikap ketika telat bayar dan tidak mampu bayar pinjol. Silahkan. Oke, resiko telat bayar di Aku-Laku atau galbay di Aku-Laku yang selalu terjadi di dalam diri si debetur yang telat bayar dan gagal bayar. Ya, ini tidak pernah keluar dari diri Anda dan tidak pernah keluar dari pemikiran Anda. Asalkan Anda sudah menyebut nama Aku-Laku, pasti risiko berat itu selalu ada dalam diri Anda. Ya, kali ini kita mau membacakan ada 2 email yang masuk. Yang pertama dari DB, karena juga beberapa hari ini saya tidak melihat ke email ya dan tidak membahas di email. Nanti kita coba munculkan emailnya, tapi namanya mungkin kita sensor ya supaya ini bisa menjawab juga dari teman-teman semuanya yang mau bertanya kan, yang belum mengetahui email saya kan bisa langsung ke email medibroni091@gmail.com ya. Oke, ini ada dari DB. Saya terlilit hutang pinjol di Aku-Laku. Saya tidak ada uang untuk membayar pinjol. Saya minta solusi. Kalau DC Aku-Laku datang ke rumah, saya harus bagaimana? Mohon dibantu, terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang selalu saya sampaikan. Ini adalah risiko terberat yang ada di dalam diri si debetur. Yang ada di dalam diri si debetur, bukan dengan fakta yang ada atau tertulis dari pinjaman online. Si debetur selalu ketakutan, si debetur selalu kecemasan ketika posisi uang mereka tidak ada dan mereka malah menakuti ada debt collector datang ke rumah. Ya, itu hal-hal wajar saja, nggak ada masalah, karena saya selalu menyampaikan juga
Selain dari ketakutan mereka DC datang ke rumah, mereka sedang menyelamatkan diri mereka dan sedang berupaya menyelamatkan yang namanya nama baik mereka supaya tidak diketahui orang lain. Biasanya orang-orang yang ketakutan didatangi DC ke rumah, orang-orang yang tidak mau jujur dan tidak mampu terbuka dan menerima keadaan mereka hari ini. Biasanya saya selalu memikirnya ke sana, karena begitu saya tanyakan apa sih yang Anda takutkan, memang mereka belum mampu jujur dengan orang tua, dengan suami, dengan istri dan orang terdekat mereka. Ya. Padahal semua yang saya sampaikan tadi itu adalah orang-orang yang paling terdekat yang akan menyelamatkan Anda dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, jadi terlepas dari Anda melihat nonton video ini nanti, coba cari momen-momen tertentu dan coba jujur dan terbuka. Ya, dengan begitu akan meringani sedikit beban Anda. Oke. Habis itu yang dia pertanyakan di sini adalah dipinjol aku laku dan dia tidak ada uang untuk membayar pinjol. Dia minta solusi kalau DC datang ke rumah, dia harus bagaimana? Mohon dibantu, terima kasih. Oke. Pertama, ketika DC datang ke rumah, yang harusnya Anda lakukan adalah tetap tenang. Ya, kenapa Anda harus tenang? Anda nggak boleh cemas, nggak boleh gelisah, nggak boleh ketakutan. Kehadiran debt collector ke rumah itu tujuannya sama. Konsepnya juga sama, baik mereka via WA maupun via telepon. Sama-sama melakukan penagihan, sama-sama menjemput tagihan, sama-sama juga menanyakan kenapa Anda masih belum melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Ya, itu yang paling pertama. Yang penting Anda tenang dulu, nggak usah takut, nggak usah cemas dulu. Ya, simain dulu mereka mau bertanya apa. Ya, mereka sopan, kita pun segan. Ya, yang kedua, untuk menghadapi debt collector juga, sebelum kita bahas ke dasar pokok kehadiran mereka, alangkah baiknya kita pertanyakan dulu beberapa identitas yang harus mereka lengkapi. Pertama, mungkin ID card mereka, habis itu surat kuasa dari perusahaan mereka, habis itu sertifikat profesi penagihan. Nanti kalau kita sudah bertanya 3 hal ini, kalau debt collectornya lengkap, mungkin mereka tidak akan terjadi problem ya saat itu ya. Tapi kalau debt collectornya tidak lengkap, seringkali terjadi perdebatan. Seringkali debt collector melontarkan kata-kata dengan nada ancaman. Mereka selalu nyebutkan, kalau kami sudah menghadirkan, Anda yakin mau bayar? Nanti Anda cukup jawab aja, ini bukan soal bayar atau tidak. Karena hutang piutang ini adalah privasi saya. Saya tidak mungkin berbicara dengan Anda kalau Anda bukan orang yang bersangkutan. Walaupun Anda menyampaikan Anda dari satu lembaga pelaku usaha jasa keuangan itu, tapi saya tidak bisa percaya begitu saja. Makanya Anda lengkapi dulu ID card-nya, surat kuasa dari perusahaan, dan habis itu surat sertifikasi penagihan. Ya, itu harus ada, dikeluarkan biasanya kalau dari pinjol, dikeluarkan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ataupun lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau beberapa identitas tadi tidak bisa dilengkapi, sampaikan kepada debt collectornya, mohon maaf saya tidak bisa berbicara dengan Anda, apalagi membahas soal hal-hal yang sangat pribadi. Ya, silahkan Anda balik dulu dan lengkapi persyaratan yang saya minta. Terlepas bayar atau tidak itu urusan nanti, yang penting saya jelas dulu Anda siapa dan dari mana. Ya, itu yang paling terpenting. Itu untuk poin nomor 2. Untuk poin nomor 3, apa yang harus kita lakukan ketika debt collector datang ke rumah? Misalnya poin 1 telah kita lalui, kita sudah tenang dan kita sudah berkomunikasi. Poin 2 sudah dilengkapi oleh debt collector. Poin 3 adalah kita jelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Dan walaupun saat itu, saat debt collector ada di rumah, Anda tidak mampu bayar, ya, Anda tidak sanggup bayar dengan berbagai macam fakta yang terjadi, misalnya di PHK, uang ini, uang darurat, atau sakit, dan segala macam, jelaskan aja. Debt collector bisa mengerti, syukur. Debt collector tidak mengerti, itu urusan mereka. Ya, yang penting kita mencoba menjelaskan hal itu. Dan jangan lupa juga minta toleransi atau perpanjangan waktu sama mereka, tapi jangan dibayar. Ya, kalau misalnya mereka tidak bisa, ya sudah, sampaikan ke mereka, lanjut laporkan ke perusahaan Anda dan berikan resikonya kepada saya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, itu 3 hal yang harus Anda lakukan ketika Anda menghadapi debt collector yang datang ke rumah.
Ya, tapi terlepas dari hal itu, menjelang debt collector datang ke rumah, ini menjelang debt collector datang ke rumah ya belum tentu debt collector besok pagi datang. Menjelang debt collector datang ke rumah, Anda tetap bekerja dan berusaha. Kalau saat ini Anda di PHK, coba cari peluang-peluang baru. Masih banyak kok peluang dan kesempatan di luar sana untuk Anda bisa menghasilkan uang. Dan jangan hanya Anda melamun diri dan menakut-nakuti diri sehingga Anda hanya menanti kehadiran debt collector ke rumah. Kebanyakan orang-orang kan seperti itu. Yang ada makin sulit dan makin parah keadaannya. Dan satu hal lagi juga, kehadiran debt collector ke rumah itu bukanlah satu hal yang menakutkan. Kenapa saya bilangin ini menjadi resiko berat? Seringkali teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar selalu menakut-nakuti hal ini. Pada dasarnya hal ini hal yang wajar. Hal ini hanyalah hal yang telah diatur dan telah tertulis. Selagi mereka masih memenuhi SOP-nya sesuai dengan aturan yang berlaku, ya sudah. Jelaskan aja seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau mereka di luar dari aturan yang ada, simpan buktinya. Kalau kapan perlu Anda cari buktinya, videokan atau foto atau rekam suara. Nanti kan mereka akan marah dan segala macam. Ya sudah, itu hak Anda sebenarnya. Ya, kalau mereka sudah tidak sesuai SOP, sampaikan ke mereka saya tidak mau bayar lagi. Ya, itu untuk Bapak DB yang bertanya soal aku laku meskipun tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, cara menghadapinya kalau dia sudah datang ke rumah seperti tadi. Tapi jangan hanya menunggu, tetap juga selagi masih ada kesempatan untuk berusaha aja, minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Oke, pertanyaan yang kedua ini datang dari OM ya. Salam kenal Bang Medi, saya memakai beberapa pinjol dan untuk bulan ini saya tidak bisa membayarnya. APK yang saya pakai yang paling pertama ada kami, yang kedua ada Pundi, yang ketiga Rupiah Cepat, yang keempat S Pinjam, yang kelima SPayLater, yang keenam Julo, yang ketujuh Indodana, yang kedelapan EasyCash, yang kesembilan Uangmi, yang 10 Kredit Pintar, yang ke-11 Aku Laku. Inilah yang saya sebut pinjol yang selalu viral ya. 10 pinjol ini selalu viral nih. Paling juga tambahannya nanti ada Kredivo, ada ini. Paling banyak ya 25 pinjol yang selalu viral ya. Selalu dilaporkan ke OJK tentang pola penagihan, penerapan bunga dan segala macam, tapi tidak pernah direvisi dan diperiksa oleh OJK secara detail gitu ya. Oke. Sebaiknya gimana ya Bang? Apakah ganti kartu atau reset HP, bersihkan data, atau galbay dengan resiko DC datang, atau bayar pokoknya saja? Yang terbaik gimana ya Bang? Terima kasih. Oke. Ya. Soal pertanyaan Anda ya, dia mempunyai alasan-alasan tersendiri. Yang paling pertama pertanyaannya, apakah ganti kartu, reset HP, bersihkan data? Kalau Anda mau ganti kartu, reset HP ya, kalau Anda merasa risih dengan telepon, merasa risih dengan teroran, merasa risih dengan ancaman dan caci maki, itu adalah alternatif yang paling cepat, mengganti kartu dan mereset HP. Ya, tapi ingat, mengganti kartu dan mereset HP bukan berarti menghapus data yang ada di pinjol. Ini adalah alternatif utama supaya Anda tidak berada di tingkat kepanikan yang cukup tinggi. Ya. Untuk yang kedua, galbay dengan risiko DC datang ke rumah. Soal DC datang ke rumah itu bukan ranah Anda. Itu urusannya si debt collectornya dengan pihak pinjolnya. Urusan kita cuma satu. Kalau kita masih mampu, selesaikan. Kalau kita tidak mampu, ya sudah, persetan soal DC datang ke rumah. Si DC itu cuman karyawan dan anggota atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan pinjol, yang pada dasarnya mereka melakukan penagihan. Itu adalah tujuan pekerjaan mereka yang paling utama. Ya, dan lagian si DC bukan Anda juga menggaji. Biarkan aja mereka mau datang mau enggak, itu urusan mereka. Yang penting Anda ikuti tadi saya sampaikan juga begini cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Ya, jadi bukan hal-hal yang harus ditakuti. Ya, makanya saya bilangin di awal tadi, ini adalah risiko yang paling berat yang sering terjadi kepada orang yang telat bayar. Apa risikonya? Takut didatangi DC ke rumah. Padahal rasa takut itu hanya dilandasi karena dia tidak mampu jujur dan terbuka dengan keadaan dia saat ini. Ya, itu aja kok problemnya. Sisanya aman-aman aja. Ya. Habis itu atau bayar pokoknya saja. Oke. Untuk pembayaran pokok kita bisa aja mengajukan restrukturisasi ya, minta keringanan dan segala macam. Hanya saja yang menjadi masalah hari ini, Anda mampu atau tidak. Ya,
Kalau saya sarankan misalnya, ya sudah kalau memang ditawarkan bayar pokok aja. Takutnya Anda di sana menyampaikan, saya nggak mampu bayar bang, saya nggak sanggup bayar bang. Ya, untuk bayar pokok atau tidak itu kembali ke kemampuan Anda. Ya, sejauh Anda mampu ya kenapa tidak? Peluang itu pasti ada. Dan untuk menegosiasi pokok di pinjol, ini bukan perkara yang mudah. Ini sesuatu yang sangat sulit banget karena si pinjol ini tujuan dia adalah memberikan uang, memperjualbelikan uang, itu aja. Namanya orang jual beli ya pastinya mereka ingin untung atau labanya gitu loh. Nggak mungkin mereka ruginya. Ya, yang pastinya untuk nego pokok ini bukan perkara gampang dan perkara mudah. Tapi sejauh Anda mampu, Anda sanggup, lanjutkan. Tapi kalau nggak sanggup, jangan sampai gali lubang tutup lubang lagi. Jangan sampai menjual aset-aset yang ada. Lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Ya. Yang terbaiknya gimana bang? Terima kasih. Oke, itu sudah yang paling terbaik saya sampaikan kepada Anda. Yang penting tidak ada hal-hal ini yang harus Anda takuti ya. Jadi untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda galbay saat ini, walaupun ada di dalam 11 aplikasi tadi ataupun tidak, yang penting resiko yang paling terberat itu sering terjadi adalah ketakutan didatangi debt collector ke rumah. Pada dasarnya ketakutan itu hanya diakibatkan Anda tidak mampu menerima keadaan hari ini dan Anda tidak mampu terbuka dengan orang sekitar Anda. Itu saja kok ya. Makanya saya selalu menyarankan, jadilah diri sendiri, terimalah keadaan hari ini. Jangan ada sandiwara dan jangan ada di setting-setting begana begini. Itu akan merugikan diri Anda. Ya, mudah-mudahan dengan saran saya tadi itu dapat membantu sedikit buat teman-teman semuanya, terutama yang sudah hadir di channel Solusi Hutang MB. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.